Hai, shalom adik-adik. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang untuk adik-adik yang lagi nonton dimanapun adik-adik berada dan juga kapanpun, jam berapapun adik-adik nonton video firman Tuhan hari ini. Hari ini ketemu lagi sama Kak Jeffrey dan kakak dengar informasi katanya hari ini nggak cuma kelas Yosua aja yang gabung di video ini, tapi juga ada adik-adik dari kelas Yeremia dan juga kakak-kakak dari kelas Musa ya. Selamat bergabung dan juga selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini Kak Jeffrey yang bakal menyampaikan cerita firman Tuhan dan hari ini kita bakal sharing sama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah merayakan Paskah begitu ya, beberapa minggu lalu, hari ini ceritanya kita masih lanjut nyambung dari cerita setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu kalau setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu ada cerita dan juga di Alkitab juga sudah ada bahwa di mana kubur tempat meletakkan jenazah Tuhan Yesus ini sudah kosong ya. Ini juga ada di Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Sama-sama nanti kita akan buka ya di Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Setelah video firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa nanti lanjut membaca Injil tersebut ya. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita fokus, kita duduk yang manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Jeffrey hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai dengan cerita dari kebangkitan Tuhan Yesus ya, beberapa minggu lalu. Kalau kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, di sana kuburnya sudah kosong karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih siapa orang pertama yang tahu kalau kubur Yesus ini sudah kosong dan juga Tuhan Yesus sudah bangkit? Siapa ya? Apakah ibunya atau salah satu dari 12 murid Yesus? Jawabannya tetot. Salah ya. Jawabannya adalah satu perempuan yang sangat setia namanya Yohana. Wah, siapa ya Kak Yohana ini ya? Sampai-sampai hari ini kakak menceritakan khusus tentang Yohana. Memangnya ada hubungan apa sih Yohana sama Tuhan Yesus? Yohana ini adalah seorang yang menjadi saksi atas peristiwa penyalipan Yesus adik-adik. Jadi waktu itu ya, waktu Yesus disalib, Yohana ini ada di situ melihat kejadiannya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita menjadi Yohana ya, pasti kita nggak tega ya melihat Tuhan Yesus dipukul, disiksa. Tapi Yohana ini adalah seorang perempuan yang kuat dan juga tegar. Ia juga salah satu pengikut Yesus yang sangat setia. Kalau adik-adik juga tahu, selain 12 murid Yesus yang ada Simon, Petrus, Andreas, dan kawan-kawannya di sana, Tuhan Yesus juga memiliki beberapa murid perempuan loh, yaitu Maria Magdalena dan salah satunya adalah Yohana tadi. Yohana ini rajin untuk mengikut Yesus mengajar di kota-kota Galilea dan juga Yohana juga ikut membantu dan juga melayani sesama murid lain. Betapa sedih hati Yohana melihat Yesus wafat di kayu salib. Kalau dibayangkan ya, kita punya seorang yang kita kasihi, seorang yang kita cintai, tiba-tiba meninggalkan kita, pasti rasanya sedih sekali ya kan adik-adik? Nah, Yohana ini punya rasa cinta kasih yang juga begitu besar kepada Yesus. Tidak hanya menjadi saksi saat proses penyalipan Yesus, Yohana juga turut andil dan juga turut ikut waktu tubuh Yesus dibaringkan di makam. Jadi mengantar Yesus sampai ke makamnya. Wah, sungguh setia ya Yohana ini ya. Pagi-pagi benar, Yohana juga kaum-kaum perempuan ini berencana untuk ke makam Yesus untuk memberikan rempah, minyak, dan juga mur. Tapi betapa terkejutnya ya Yohana juga kaum-kaum perempuan. Loh, kok kubur Yesus sudah terbuka? Di mana ya tubuh Yesus? Siapa yang mengambil tubuh Yesus? Pergi kemana nih tubuh Yesus? Pasti kaget ya. Dan juga tidak hanya itu, mereka juga kaget karena mereka melihat dua malaikat yang ada berjaga-jaga di depan kubur Yesus. Sampai akhirnya mereka ini tahu dan juga mendapatkan informasi kalau Yesus itu sudah bangkit loh. Yesus ini sudah menang. Yohana dan juga kaum perempuannya sungguh bersuka cita dan mereka langsung mengabarkan kabar baik ini ke murid-murid Yesus yang lain. Seketika juga banyak orang yang juga bersuka cita karena tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak hanya mati, tapi Yesus sudah benar-benar bangkit. Dari cerita tadi kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar ya kalau Yohana adalah seorang murid yang sangat setia, seorang murid yang mempunyai cinta kasih yang begitu besar kepada gurunya, kepada Yesus Kristus. Dan besar cinta kasih ini
terbukti bahwa dia selalu menemani Yesus mengajar, memberitakan kabar baik, dan juga sampai-sampai begitu saat Yesus wafat, Yesus disalibkan, dan juga Yesus dimakamkan, Yohanes tetap setia, selalu ada, menyaksikan, dan juga selalu mendampingi Yesus sampai mati di kayu salib dan akhirnya bangkit. Nah, meski Yohanes adalah seorang perempuan, dia adalah perempuan yang sangat hebat dan juga sangat kuat. Sama seperti ibu kita ya, mama kita. Mama kita juga seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat kuat. Mama kita melahirkan kita, membesarkan kita. Wah, gak bisa dibayangin ya cinta kasih orang tua kita, khususnya ibu ataupun mama. Ingat kan lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa, ya kan? Bener banget itu. Kalau kasih seorang perempuan, khususnya mama ataupun ibu akan selalu menyertai kita selama-lamanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat, kita jangan mau kalah ya sama Yohana. Kita juga punya cinta kasih yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, yuk sama-sama kita berdoa. Kakak tunggu sampai semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau sama-sama berdoa, bersyukur atas apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan juga kiranya firman hari ini dapat menjadi berkat untuk kita dan juga orang lain. Yuk semuanya kakak ajak siap untuk berdoa. Kakak tunggu ya sampai semuanya siap berdoa. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga pernyataan-Mu. Hari ini kami belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yohana. Kami tahu Tuhan bahwa Yohana adalah seorang yang kuat, perempuan yang tegar, perempuan yang sangat setia. Maka dari itu kami mau menjadi anak-anak-Mu yang kuat, setia dan juga tegar. Kayak yang Kau selalu memberkati Tuhan, kami memiliki hati yang kuat dan juga setia seperti Yohana, sehingga kami dapat selalu melayani-Mu sampai ujung umur kami. Terima kasih Tuhan, kayaknya Engkau berkati papa mama kami, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau juga berkati sekolah kami, Engkau berkati semua orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kami selalu dapat sehat dan juga selalu bersukacita dalam rumah dan juga dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Dedik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yohana hari ini. Meskipun tokohnya perempuan, kakak yakin gak cuma perempuan, adik-adik perempuan yang ada di sini, tapi juga adik-adik yang laki-laki mampu meneladani sikap Yohana. Kalau perempuan bisa, berarti adik-adik laki-laki juga harus bisa dan juga harus taat. Oke? Kita akan bertemu di firman Tuhan minggu-minggu berikutnya. Untuk itu, sampai jumpa. Bye-bye.